apologet Islam ngamuk. Di sini ada foto kami yang dipampang di thumbnailnya. Kemudian di sini disebutkan Al-Quran akui Bible membawa kebenaran. Kira-kira bagaimana ya ngamuknya ya? Apologet Islam ngamuk, Quran akui Bible membawa kebenaran. Baik ya, Pak. Ini sangat menggelitik kalau misalkan kita melihat judulnya seperti ini. Kemudian orang ini ngotot banget ketika kami menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak menyebutkan Bible-nya orang Kristen. Bahkan Al-Quran tidak membenarkan Bible-nya orang Kristen. Namun orang ini menganggap bahwa Al-Quran itu membenarkan Bible-nya orang Kristen. Nah, jadi ceritanya seperti ini, Alhamdulillah. Secara singkat saja, di beberapa hari yang lalu kami pernah reaksi seorang kakek-kakek misionaris. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang ini bukan seorang Muslim. Hanya saja penampilannya seperti Muslim, layaknya seperti Muslim. Dia berpakai peci, kemudian berkoko gitu ya. Dan orang ini membaca Al-Quran walaupun dalam bacaan Al-Quran itu sangat keliru luar biasa. Kemudian sampailah kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-176 itu, katanya Al-Quran itu menunjuk kepada Alkitab, dan Alkitab sendiri itu diklaim bahwa itu menunjukkan kepada Bible. Nah, Saguna ini yang mereaksi video kami itu mengatakan bahwa kakek ini adalah seorang Muslim, seorang ustadz. Padahal itu sangat keliru besar dan itu adalah dusta yang amat nyata. Karena siapapun orangnya, baik itu ustadz atau bukan ustadz sekalipun, tatkala mereka mengatakan Alkitab itu bukan merujuk kepada Bible, kita akan tahu sebenarnya dan kita akan tahu faktanya seperti apa. Baik ya ikhwan, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana video orang ini yang kemudian menanggapi video kami. Dan katanya tasik ngaji ngamuk ya ikhwah, karena Al-Quran itu merujuk kepada Bible, bahwa Bible itu membawa kebenaran ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya, silakan. Baru-baru ini viral video seorang ustadz yang mengajarkan di depan para jemaah bahwa Al-Quran itu mengakui kebenaran Bible. Nah, lantas ceramah sang ustadz ini kemudian mendapatkan reaksi yang negatif atau bantahan dari seorang admin tasik ngaji yang mengatakan bahwa Alkitab yang dimaksudkan itu tidaklah merujuk kepada Bible atau Alkitab orang Kristen. Jadi sekali lagi, Saguna ini yang memiliki channel ini, dia mengatakan bahwa orang yang kemudian menyampaikan Al-Quran itu menyebutkan Bible, Alkitab yang merujuk kepada Bible, itu adalah seorang ustadz. Padahal sekali lagi kami klarifikasi di sini, dia bukan ustadz, tetapi misionaris yang berpenampilan seperti ustadz, yang berpenampilan pakai peci, kemudian pakai koko, kemudian dia mengatakan syubhat kepada Al-Quran. Katanya Al-Quran itu merujuk kepada Bible, Bible membawa kebenaran itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu klarifikasi dari kami. Silakan cek, orang ini pernah memberikan kesaksian di channel-channelnya non-muslimnya ikhwah. Baik, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Kita akan luruskan nanti bagaimana pernyataan yang kemudian tidak benar ini. Silakan. Perlu menjadi catatan bahwa dalam surat Al-Baqarah 176 itu tidak dikatakan bahwa Alkitab mengandung kebenaran, tetapi justru dikatakan membawa kebenaran. Jadi sangat beda pengertiannya kalau dikatakan mengandung dengan membawa kebenaran. Di sini sudah lumayan nih, ngotot nih, bahwa katanya Alkitab yang ditulis di Al-Quran di sana, ya, bahwa di sana disebutkan bahwa Alkitab itu merujuk kepada Bible dan Bible membawa kebenaran katanya. Baik, kita akan masuk ke poin berikutnya. Nanti kita akan jawab sejelas-jelasnya ya, silakan. Yang sekali lagi menegaskan bahwa Al-Quran membenarkan tentang adanya Alkitab, atau Al-Quran sendiri menegaskan jika Alkitab atau Bible itu membawa kebenaran sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah 176. Kemudian dibantah tadi dengan mengatakan bahwa yang dimaksud Alkitab dalam surat Al-Baqarah 176 itu bukan Bible atau Alkitab orang Kristen. Tapi admin tasik ngaji ini kemudian tidak menunjukkan kepada kita kalimat Alkitab itu kemudian merujuk kepada kitab apa kalau bukan Alkitab. Sekali lagi, kalaupun itu tidak merujuk kepada Alkitab, pertanyaannya ialah lalu Alkitab yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah 176 itu merujuk kepada kitab apa atau Alkitab apa? Nah, apakah ini juga berarti bahwa ternyata Al-Quran masih mengakui keberadaan kitab yang lain di luar daripada dirinya sendiri, yaitu Al-Quran? Baik, kita akan jawab semuanya. Dan mohon supaya nanti setelah kami jelaskan tidak ngamuk di akhirnya ya.
Yang pertama, tentang Al-Quran. Itu sangat jauh betul dengan Bible. Bagaimana Al-Quran bisa membenarkan Bible, sedangkan ajarannya dan pengajarannya itu sangat jauh luar biasa. Al-Quran itu mengajarkan agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Sedangkan Bible itu dalam ajarannya ada yang disebut dengan Trinitas. Dari sini saja ini sudah sangat bertolak belakang, 180 derajat ya ikhwah. Ini bertolak belakang sekali. Yang kedua, dalam Bible itu sendiri ada yang kemudian dinamakan dengan dosa waris. Yang ketiga, dalam ajaran Kristen atau dalam Bible itu sendiri ada yang disebut dengan penebusan dosa di tiang salib. Sedangkan dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Maka dalam hal ini saja sangat keliru kalau misalkan Al-Quran membenarkan Bible, Al-Quran membenarkan kitabnya orang Kristen. Sangat keliru, pakai akal saja. Ini kan sudah sangat jelas ya ikhwah, sangat jelas dan sangat gamblang. Baik, yang kedua, orang ini menyangka karena dalam Al-Quran itu ada namanya Al-Kitab, ya, nazzalal kitaba bil haqq. Kemudian orang ini mengklaim bahwa Alkitab di sini untuk orang Kristen ya ikhwah, Bible-nya orang Kristen. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait daripada kata Alkitab itu seperti apa. Alkitab atau kitab itu dari bahasa Arab yang awalnya dari kata kataba yaktubu kitaban. Masdarnya dari kataba yaktubu. Mohon untuk disimak ini supaya Anda tahu dan Anda mengerti tentang apa itu sebenarnya kitab. Jadi sekali lagi, kataba yaktubu kitaban fahuwa katib wa dzaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Nah, ini tasrif dari kata kitab atau kataba yaktubu. Di sini saja kita akan mengetahui daripada arti kitab itu apa. Kitab itu secara bahasa atau dalam bahasa Arabnya kitab itu maknanya tulisan. Jadi kalau misalkan kita melihat ada buku di depan kita, maka itu sejatinya kitab. Buku apapun itu bahasa Arabnya kitab. Mau geografi, buku sejarah, buku biologi, namanya kitab dalam bahasa Arab. Jadi semua buku itu adalah kitab dalam bahasa Arabnya. Baik, kemudian kalau misalkan dalam Al-Quran itu ada kitab, berarti otomatis merujuk kepada kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Misal, contoh ada kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Al-Quran disebut dengan kitab. Karena apa? Karena di dalamnya ada tulisan-tulisan. Taurat pun juga sama, disebut Alkitab. Injil pun sama, disebut Alkitab. Dan Zabur itu disebut Alkitab. Kenapa? Sekali lagi, karena di sananya ada tulisan-tulisan. Maka dikatakanlah Alkitab. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Alkitab ini merujuk kepada Bible? Tidak merujuk kepada Bible. Lantas kemudian kitab itu merujuk kepada apa? Maka kita akan ketahui bagaimana kata kitab ini merujuk kepada satu kitab tertentu. Bagaimana caranya? Kalau misalkan yang disebut di dalam ayat itu, yang dikatakan di dalam ayat itu, dan menceritakan tentang kejadian sesuatu, dan menceritakan tentang, contohnya, Bani Israel, berarti kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Kalau misalkan kitab itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berarti kitab itu adalah kitab Injil. Sebaliknya, kalau misalkan kitab itu menceritakan tentang umatnya Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang syariatnya umat Nabi Muhammad SAW, maka kitab itu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi, nama kitab itu umum. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, itu disebut kitab di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi, bagaimana kita mengetahui kitab tersebut dan ditujukan kepada siapa, maka kata kitab ini, lihat konteksnya. Sekali lagi, kalau misalkan berbicara tentang Bani Israel, maka kitabnya Taurat. Atau misalkan bisa nantinya kitab Injil. Kemudian kalau misalkan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, atau misalkan di sana ketika Nabi SAW diberikan kitab, maka di sana akan diketahui bahwa kitab itu adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Contohnya misalkan dalam Al-Quranul Karim ini sangat jelas, surat Al-Baqarah. Faqala ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Dzalikal kitabu. Nah, kitab ini merujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya tidak menceritakan tentang Bani Israel, tidak menceritakan tentang Nabi Isa, Injil itu, kemudian tidak menceritakan tentang Taurat, tetapi menceritakan tentang ajarannya Nabi Muhammad SAW, sehingga dzalikal kitab itu kepada Al-Quranul Karim. Kitab itu, Al-Quran itu, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Yang beriman kepada yang gaib, kepada hari akhirat, kepada surga dan neraka, beriman kepada malaikat. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat, dan mendirikan salat. Bayangkan,
Apakah kitab itu, Alkitab itu merujuk kepada Bible, sedangkan Bible tidak mengajarkan salat? Tidak. Tetapi Alkitab itu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Maka tahu dulu konteksnya seperti apa. Jangan sampai karena misalkan di dalam Al-Quran itu ada Alkitab, kemudian diklaim Alkitab itu kepada Bible. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat keliru, luar biasa, Mas Bro. Mohon maaf ya, saya katakan demikian karena Anda keliru mengartikan Alkitab ini ditujukan kepada Bible. Tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian di surat Al-Baqarah ayat 176, Alkitab di sana ditujukan kepada kitab apa? Maka jawabannya kepada Al-Quranul Karim. Kenapa kita bisa mengetahui itu? Karena di dalamnya tidak menceritakan tentang Bani Israel, tidak menceritakan tentang syariat Nabi Isa alaihissalam, kemudian tidak menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam yang diberikan Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kitab yang ditujukan di dalam surat Al-Baqarah itu kepada Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi sangat keliru kalau misalkan Al-Quran itu membenarkan Bible, membenarkan kitabnya orang Kristen. Bagaimana bisa membenarkan sedangkan Bible sendiri itu banyak diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Kalau misalkan kita berpikirnya dengan akal sehat akan menemukan kebenaran. Jadi sekali lagi, orang yang ditampilkan itu bukan seorang ustadz, tetapi misionaris. Mungkin saja C6 ya ikhwah, yang belajar Al-Quran akan tetapi membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Maka dari itu, hati-hati. Al-Quran tidak membenarkan Bible. Al-Quran tidak membenarkan kitabnya orang Kristen, tetapi Al-Quran membenarkan apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la raiba fi. Apa itu? Kitabullah, kitab Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Taurat, Injil, Zabur, di mana dalam kitab tersebut mengajarkan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mengajarkan agar kita menyembah kepada nabinya. Ya Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, ala famili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.